Salam sejahtera, salam Dharma 3 dan selamat pagi kepada teman-teman Dharma 3 channel. Terima kasih kerana menonton Dharma 3 channel. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe Dharma 3 channel. Terima kasih kerana menyokong Dharma 3 channel. Oke teman-teman, hari ini saya nak tunjukkan cili padi yang sudah ditanam 2 minggu, lebih kurang 15 hari macam tu teman-teman. Ini perkembangan terkini. Dia sudah 2 minggu. Cantik teman-teman. Oke, dia sudah tumbuh. Nih, dia sudah tumbuh bunga, nak berbunga dah. Dah ada cabang Y sudah dia. Oke, inilah perkembangan cili saya. Oke teman-teman, tengok makin hari makin cantik teman-teman. Tapi kalau lihat dari segi ini, kita zoom dia. Oke teman-teman, oke zoom lagi. Oke, ini dia umur 15 hari teman-teman. Oke, kita lihat dia sudah membesar. Oke, ya ini dulu udah kecil saja teman-teman. Ini ada mozaik teman-teman. Oke, kalau dia mozaik macam ni, kita kena buang dia teman-teman. Tapi kawan dia tidak ada kena mozaik. Dia kena mozaik mungkin kena serangga ataupun bawaan benih dia teman-teman. Oke, sebelum dia berbuah kita kena buang dulu. Kalau dia berbuah nanti kita sayang nak buang. Tapi kalau itu satu-satunya yang kita tanam semua kena mozaik, tak payah buang lah teman-teman. Jaga saja sebab dia akan berbuah. Oke, inilah kebun cili padi yang baru tanam semula. Harap menjadi, doakan dia teman-teman supaya kebun saya berjaya berhasil dengan tuaian yang lumayan. Oke teman-teman, dia sudah tinggi, sekejap saja lagi mau sampai ke tali panjang dia teman-teman. Oke, saya ada satu kerja lagi nih. Nanti saya nak letak, kena buat satu melintang sini lagi teman-teman, melintang supaya dia tidak tumbang ke tepi. Oke, inilah dia cili padi Sakata 508. Cili kecil teman-teman di sana ujung. Itu cili besar. Kita apa? Video ini tumpu dengan cili kecil dulu teman-teman. Tengok nih, cantik. Tapi teman-teman, walaupun dia macam tu, tapi ada juga yang kena serangan hama. Ini bekas yang kena serangan hama teman-teman. Ini bekas yang kena serangan hama. Sebab seminggu saya tidak rawat. Lepas tanam saya tidak rawat dia. Saya tidak spray. Dia kena serang, cukup package. Kulat ada, hama ada, ulat ada. Sekejap saja nih. Saya pun tidak tahu kenapa. Mungkin pokok-pokok cili ini mengeluarkan hormon yang manis untuk serangan-serangan serangga mungkin. Dia cepat. Kalau kita lalai sedikit jaga dia teman-teman. Kita skip jaga dia, memang inilah. Tengok, syukurlah teman, dia sudah ada pucuk yang cantik. Ini yang bekas-bekas hama, hari itu bekas kulat, boleh lah. Ini yang sihat teman-teman. Dia sihat, dia senyum. Oke, inilah keseronokan dia. Kita lihat dia tumbuh cantik teman-teman. Nanti ada yang perlu diubah balik saya nih. Ini sengit dia nih. Oke, tak apalah. Kawan dia sengit. Saya tanam 2 pokok dalam 1 polybag teman-teman.
tapi ada yang 4. Sebab hari itu saya tengok dia kecil, saya letak yang baik sikit, tapi bila dah 2 minggu sama-sama cantik pula dah. Nah, tengok yang macam inilah 4, tapi sama-sama cantik dah. Ada yang 3, tak apa, banyak yang saya kena tarik dan ganti. Dia sudah nampak cantik. Inilah dia kebun Sakata 508 cili padi Thailand. Boleh tahan pedas dia teman-teman. Nombor 2, nah, cili gerondong lagi pedas, tapi cili ini yang nombor 2. Saya pun tak tahu sama ada ini cili bara atau tidak. Mungkin, tapi cili bara itu mungkin kecil teman-teman. Buah cili Sakata 508 ini besar sikit. Kita cek dulu, ada satu sudah yang ada mozaik. Kita lihat, kalau ada banyak kita kena buang, tapi bukan pagi ini teman-teman, petang nanti baru buang. Kita lihat yang kena mozaik. Nah, inilah kalau kita usahakan kebun, kita kena rajin datang pantau. Walaupun kerja dia kurang banyak, tapi kita cuma perlu rajin memantau saja, tengok kesehatan dia, tengok pertumbuhan dia, tengok jenis-jenis gangguan dia. Itu yang kita kena tahu. Ini ada 6 teman-teman. Oh, ini kena. Oke teman-teman, tengok nih. Nah, nampak cantik teman-teman. Apa masalah di sini teman-teman? Yang tanam cili mungkin dia cepat tahu, mungkin dia cepat nampak. Oke. Masalah dia sini. Kulat menyerang dia teman-teman. Ini kena buang. Nah, ini masalah kulat nih teman-teman. Nih, kulat. Oke. Dia kalau kita perasan nampak jelas. Kalau yang tidak tanam cili itu dia tidak berapa jelas nampak dia teman-teman. Dia tidak paham, belum tahu, belum dapat cam. Oke, di sini lagi. Ini udah cantik, ini udah diganti hari itu. Ini ada 4 teman-teman, tengok 4 pokok. Nah, ini yang pokok baru saya tanam. Ini pokok lama dulu kecil saja dia, macam tak ada harapan, jadi saya letak kawan dia. Nah, bila sudah 2 minggu dia akan cantik teman-teman, jangan risau, dia cantik. Bagi dia jelas sedikit. Nah, ini cantik. Ini bukan kulat teman-teman, ini sebab ini yang kena kulat ini yang kena kulat, jadi kita kena buang. Yang putih-putih ini bukan kulat teman-teman, ini Mancozeb, racun kulat. Oke, saya kena buat rawatan kulat sekali lagi nih nampaknya, tapi sudah kurang sedikit berbanding yang minggu pertama hari itu. Ini kesian teman-teman. Kenapa saya kata kesian? Ini bekas kena, bukan mozaik nih teman-teman. Kalau mozaik dia akan kuning-kuning sini, tapi ini bukan mozaik, ini cuma pertumbuhan tunas baru, dan ini disebabkan oleh hama, bekas-bekas hama teman-teman. Ini dia sudah baik. Kalau hama dia merah-merah, pucuk dia akan kerinting dan merah. Jangan dibuang teman-teman, boleh dirawat, sayang pokok cili Anda. Nih bekas-bekas dia, tak apa, dia sudah tumbuh cantik. Inilah kita tengok dulu, nanti saya tunjuk. Yang kena mozaik saya rasa ada yang tuh. Waktu macam ini kita, kalau dia kena mozaik sebesar ini, kita kena buang terus.
daripada dia merebak, kita bagus buang dia terus. Nanti kalau dia sudah berbuah teman-teman, kita akan sayang. Kita akan sayang melihat buah dia, jadi kita tak buang. Jadi itu yang menyebabkan virus dia cepat tersebar satu kebun teman-teman. Oke, saya sudah nampak satu mozaik teman-teman. Pokok dia cantik tapi mozaik. Ini kawan dia teman-teman. Tapi sebelah tidak kena. Ini mozaik teman-teman. Kalau kena ini, kalau satu-satu ini yang tinggal jaga sajalah. Tapi memandangkan masih ada yang saya boleh ganti, saya kena buang ini. Ini sebenarnya masih berbuah, boleh berbuah. Tapi kalau satu kebun kena dia, macam mudah kena serang lalat putih nanti. Sebab mungkin mozaik ni dia manis untuk hormon, dia manis untuk lalat putih. Sebab musim pertama dulu teman-teman, so ada yang kena mozaik sudah besar, sudah lagi pun agak berumur sudah pokok cili saya. Saya tidak buang yang kena mozaik. Satu kebun kena mozaik dan satu kebun putih-putih kena putih. Walaupun kita meracun dia teman-teman, sebab dia masih terlalu banyak, dia masih dapat bersembunyi lagi. Sebab saya buat double line masa itu, dia dapat sembunyi di tengah-tengah yang rimbun, jadi tak dapat dibuang. Tapi lalat, aduh. Ini satu masalah teman-teman. Pokok cili saya tercabut potong dia. Ini disebabkan oleh baja dia terlalu dekat teman-teman. Hari itu saya minta tolong anak saya, dia rajin teman-teman. Dia mau tolong. Saya kata jangan letak dekat dengan membaja. Jangan letak dekat dengan pokok, sebab pokok baru tanam masih muda teman-teman. Bila dia letak, dekat sangat. Jadi masalahnya macam ini. Dia akan madam, ini dapat diselamatkan nih. Ini akan baik pulih, ini dapat membaik, dan ini pun dapat membaik. Ada yang terus buruk teman-teman. Jadi itu terpaksa dibuang. Oke, nanti kita lihat, tengok kesan-kesan dia teman-teman, kena baja. Nanti kita lihat, ada yang teruk sudah saya buang dan sudah saya ganti, tapi masih ada lagi nih. Ini tengok nih, buah pokok dia cantik teman-teman, tapi itulah, harap dia membaik. Saya atur dulu teman-teman ya. Ini banyak nih. Ini roh-roh dia kena nih. Tengok tuh yang ada masalah pokok semua tuh. Ini yang sudah diganti teman-teman. Ada masalah sedikit. Kalau tidak dia sudah membesar tuh. Tak apa teman-teman, itulah cabaran kita. Ini yang sudah diganti nih. Oke, kalau tidak dia sudah macam ini cantik. Teman-teman, banyak yang kena nih. Oke, ada lagi mozaik. Kita melihat teman-teman, ada lagi. Oke, tengok pokok dia teman-teman. Kalau dia macam ini, dia macam ada masalah. Kita lihat dia, harap dia membaik. Tapi dia mau putus sudah nih. Harap dia membaik. Oke, sekarang pump sudah berbunyi. Kita cek air dia teman-teman. Oke, ini berfungsi air dia mengalir dalam masa saya buat dia. Kalau deras macam ini, buatlah dalam masa 3 menit macam itu, dia drip. Oke, ini kena mozaik teman-teman.
Aduh, yang mana satu ini yang kena ini? Oh, yang baru tanam. Oke, kena cabut ya satu-satunya. Oke, pokok dia pun tidak berapa bagus. Kita cabut dulu. Tak apa, dia ada 2 tuh. Oke, sekarang kita cek air dia teman-teman. Air dia mengalir ke tidak? Oke, ini air baja. Oh, saya kena cek quantity. Mau cek lagi kandungan baja dia, saya belum cek lagi. Wih, jauhnya. Ini terlupa lah. Sorry. Terlindung. Oke. Kena mozaik berapa biji nih? 1 kena mozaik. 3 sudah. Petang nanti saya tukar dia. Petang nanti tukar yang kena mozaik, kena buang dan tukar dengan ganti dengan yang ada lebih-lebih nih. Ada yang 4, ada yang 6. Kena cabut balik, tanam. Tak apa, dia akan membaik tapi perlahan. Nih, tengok kalau pakai silver sign dia tidak macam ini. Tapi kalau pakai wheat mat nih dia macam tumbuh rumput. Oke, itu saja teman-teman. Salam Dhamma 3. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya nak cek baja dia dulu teman-teman. Salam Dhamma 3.